Hai semuanya, selamat datang di channel Coretan Fisika. Melanjutkan video kita sebelumnya tentang besaran satuan dan pengukuran. Kali ini kita akan memperdalam latihan soal tentang analisis dimensi. Bagi teman-teman yang sempat ketinggalan bahasan konsep tentang analisis dimensi di episode sebelumnya, silahkan dilihat-lihat dulu juga ya videonya. Saya sudah mempersiapkan 4 contoh soal nih. Link download soal-soal ini bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi di bawah ini ya. Bersama saya, Eris Fauzan, ayo siapkan headset dan alat coret-coretnya, tetap fokus dan ayo kita mulai. Untuk soal nomor 1, analisis dimensi konstanta gravitasi Newton. Persamaan gravitasi universal Newton dinyatakan sebagai F sama dengan G dikalikan M1 M2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya gravitasi, G adalah konstanta gravitasi universal, M1 dan M2 adalah massa-massa partikel yang saling berinteraksi, dan R adalah jarak antar partikel yang saling berinteraksi. Dengan demikian, dimensi dari konstanta gravitasi G adalah A, B, C, D, E. Untuk cara pengerjaannya, kita akan melakukan metode yang sama seperti di video kita yang sebelumnya. Gimana tuh? Yaitu menuliskan dulu besaran pembentuknya, kemudian menyatakan dulu satuannya, dan setelah itu baru kita tuliskan dimensinya. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, kita ubah nih menjadi G sama dengan F, R-nya pindah kuadrat ke sana, per M1 M2-nya juga pindah ke bawah. Dengan demikian kita peroleh G sama dengan F R kuadrat per M1 M2. Selanjutnya kita tuliskan besaran pembentuknya. G sama dengan F itu kan gaya, R kuadrat itu kan jarak, dikuadratkan per M1 M2 adalah massa dikalikan massa. Setelah itu kita tuliskan satuannya. Satuan gaya, ayo masih ingat nggak? Di video sebelumnya juga kita sudah menurunkan nih satuan dari gaya. Ada yang masih ingat satuan gaya itu kilogram meter sekon min 2. Sementara jarak dalam satuan meter dikuadratkan dan massa dikalikan massa, dua-duanya adalah kilogram dikalikan kilogram. Kita tuliskan lagi aja supaya jelas. Kilogram meter sekon pangkat min 2 dikalikan meter dikuadratkan dibagi kilogram dikalikan kilogram. Nah setelah itu kan kilogram dibagi kilogram tuh, coret tuh. Terus meternya jadi numpuk, terus kilogram di bawah naik ke atas. Kita peroleh meternya jadi pangkat 3, sekonnya tetap pangkat min 2, dan kilogramnya menjadi pangkat min 1 karena naik ke atas. Atau kita rapihkan saja lagi, kilogram pangkat min 1, meter pangkat 3, dan sekon pangkat min 2. Next, kita tuliskan dimensinya. Kilogram itu kan dimensinya M besar, pangkat min 1. Panjang meter, dimensinya L, pangkat 3. Waktu sekon, dimensinya T, pangkat min 2. Jadi jawabannya adalah M pangkat 1, L pangkat 3, T pangkat min 2. Dan jawabannya adalah E. Gitu teman-teman untuk soal nomor yang pertama. Gimana, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2, analisis dimensi tentang persamaan gas ideal. Soalnya dulu, persamaan gas ideal memenuhi persamaan PV per T sama dengan C, di mana C adalah konstanta. Dimensi dari konstanta C adalah titik A, B, C, D, E. Kita kerjakan seperti sebelumnya, hanya saja dalam soal ini sudah dinyatakan dalam C sama dengan. Cuma kita belum tahu nih, P, V, dan T itu apaan. Ternyata dalam persamaan gas ideal, P itu adalah tekanan, V itu adalah volume, dan T itu adalah suhu. Kita identifikasi dulu besaran pembentuknya. Diperoleh C sama dengan tekanan dikalikan volume dibagi suhu. Setelah itu kita identifikasi satuan-satuannya. Volume kan satuannya meter pangkat 3, suhu satuannya dalam Kelvin. Nah ini, bagaimana dengan tekanan? Ada yang masih ingat nggak? Tekanan itu dibentuk dari gaya dibagi luas. Dengan kata lain, satuan dari tekanan adalah kilogram meter sekon pangkat min 2 dibagi meter pangkat 2. Kita turunkan besaran tekanan menjadi kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2. Setelah itu kita masukkan satuan tekanan ini ke persamaan C sama dengan. Diperoleh C sama dengan kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2 dikalikan meter pangkat 3 per Kelvin.
Kita dapati meter pangkat min 1 sama meter pangkat 3 digabung nih. Juga Kelvin di bawah naik ke atas menjadi Kelvin pangkat min 1. Kita peroleh C sama dengan kilogram dikalikan meter jadi pangkat 2, sekonnya tetap pangkat min 2, dan Kelvinnya jadi pangkat min 1. Setelah seperti ini kita tuliskan saja dimensinya. Kilogram itu dimensi dari massa, maka dimensinya adalah M pangkat 1, meter adalah dimensi dari panjang, jadi L pangkat 2, sekon adalah dimensi dari waktu, jadi T pangkat min 2, dan Kelvin adalah dimensi dari suhu, simbol theta pangkat min 1. Jadi jawabannya M, L pangkat 2, T pangkat min 2, theta pangkat min 1. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Itu untuk soal nomor 2. Gimana soalnya? Bisa diikuti? Gampang kan? Teman-teman pasti bisa melakukannya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Kita lanjut ke soal nomor 3, kesetaraan satuan. Besaran fisika A bergantung kepada besaran fisika B dan besaran fisika C, memenuhi persamaan A sama dengan akar dari B per C. Jika B memiliki satuan Dyn dan C memiliki satuan gram per cm, maka A merupakan titik-titik. Nah, nanti kita disuruh mengidentifikasi A ini besarannya apa, satuannya apa gitu kan. Oke, kita tuliskan dulu persamaannya. A sama dengan akar dari B per C. Atau A sama dengan akar dari Dyn per gram cm. Dyn itu apaan sih? Ternyata Dyn itu adalah satuan dari gaya atau simbolnya F dalam sistem CGS. CGS itu apa? Centigram sekon. Masih ingat satuan dari gaya kilogram meter sekon pangkat min 2? Dalam sistem CGS menjadi gram centimeter sekon pangkat min 2. Kita masukkan ke persamaannya, jadi A sama dengan akar dari Dyn-nya kita ubah tuh, gram centimeter sekon min 2 per gram per centimeter. Kita ubah jadi gram centimeter pangkat min 1. Atas bawah ada gram kan, kita coret masing-masing 1, jadi habis. Kemudian centimeter yang di bawah kita naikkan ke atas jadi centimeter pangkat 1. Dengan demikian centimeternya akan menjadi pangkat 2, sekonnya tetap pangkat min 2. Persamaan ini kita akarkan, pangkat diakarkan itu sama dengan pangkat dibagi 2 kan. Nah, jadi sisanya centimeter pangkat 1 dikalikan sekon pangkat min 1. Pangkat min 1 itu sama dengan per sekon. Dengan demikian kita peroleh jawabannya centimeter per sekon. Centimeter per sekon ini satuan dari apaan tuh? Ternyata centimeter per sekon itu adalah satuan dari panjang per waktu. Atau dengan kata lain adalah satuan dari kecepatan. Kecepatan sendiri merupakan besaran turunan. Jadi jawabannya yang mana nih? Ini PG-nya agak-agak menjebak, kita harus teliti. Kita peroleh yang satuannya cm per sekon merupakan besaran turunan kecepatan. Jadi jawabannya adalah B. Itu untuk soal nomor 3. Gimana soalnya? Gampang kan? Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 4, ekuivalensi dimensi. Jika MA, LB, TC adalah dimensi dari rumus momentum dan MX, LY, TZ adalah dimensi dari rumus energi, maka nilai dari AX ditambah B ditambah CZ adalah titik-titik A, B, C, D, E. Di soal ini kita ditanyakan jumlah tuh dari AX, BY tambah CZ. Tapi kita belum tahu kan nilai dari A itu berapa, nilai dari X itu berapa, nilai dari B itu berapa, dan lain-lain. Oleh karena itu kita akan mencari tahu dulu nilai-nilai dari A, X, B, Y, C, Z tersebut. Gimana caranya? Kita identifikasi dulu. Kata soal, MA, LB, TC adalah momentum kan? Jadi besaran pembentuk dari momentum, masih ingat? Yaitu massa dikalikan kecepatan. Sementara itu, yang MX, LY, TZ kata soal adalah energi. Kalau teman-teman masih ingat, energi itu kita sama dengankan saja dengan usaha. Usaha sendiri, besaran pembentuknya adalah gaya dikalikan perpindahan. Setelah itu kita uraikan satuannya. Massa dikalikan kecepatan itu kan menjadi kilogram dan meter per sekon. Atau kita tuliskan lagi, kilogram dikalikan meter dikalikan sekon pangkat min 1.
juga gaya dan perpindahan. Satuannya akan menjadi kilogram meter sekon pangkat min 2 dan meter. Atau kita rapihkan jadi kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat min 2. Langkah terakhir, kita tinggal tuliskan dimensinya. Kilogram itu kan satuan dari dimensi massa M, meter itu satuan dari dimensi panjang L, sekon itu satuan dari dimensi waktu T pangkat min 1. Jadi kita peroleh M pangkat 1, L pangkat 1, dan T pangkat min 1. Yang sebelah kanan, MX, L, Y, T, Z, dimensi dari satuan kilogram, M besar, dimensi dari satuan meter, L besar, pangkat 2, dimensi dari satuan waktu adalah T besar pangkat min 2. Nah, kita tinggal sama dengankan nih yang di ruas kiri dan di ruas kanan. Kita peroleh tuh A adalah pangkat dari dimensi M yaitu sama dengan 1, B adalah pangkat dari dimensi L yaitu sama dengan 1, dan C adalah pangkat dari dimensi T yaitu sama dengan min 1. Begitu juga dengan yang X, Y, Z. Kita peroleh X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan min 2. Selanjutnya kita tinggal hitung A dikalikan X ditambah B dikalikan Y ditambah C dikalikan Z. Diperoleh 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 2 ditambah min 1 dikalikan min 2. Atau 1 ditambah 2 ditambah 2 jawabannya adalah 5. Jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman. Gimana latihan soalnya? Teman-teman pasti bisa kan? Sudah siap mencobanya sendiri di rumah? Baik, segitu dulu untuk latihan soal episode kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like dan juga tombol subscribe-nya ya. Juga tidak ketinggalan, jangan lupa juga share video ini, siapa tahu bisa membantu teman-teman lainnya, supaya tetap semangat belajar fisika walaupun harus di rumah. Saya Iris Fauzan, mohon pamit diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.